Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah. Suatu hari ada seorang juragan anggur yang datang ke perkebunan miliknya. Hari itu ia ingin sekali makan anggur, tetapi pekerja yang biasa memetikkan anggur untuknya itu belum datang. Maka ia kemudian memanggil security perkebunan untuk memetikkan anggur untuknya. Security perkebunan itu namanya Hasan. Dia dipanggil dan disuruh. Lalu si Hasan tadi membawakan anggur kepadanya dan dicicipilah anggur tadi. Ketika dicicipi ternyata rasanya masam, tidak manis bagaimana yang ia harapkan. Ia kemudian menyuruh Hasan lagi untuk memetikkan anggur untuknya, dan dia mengatakan, tolong ambilkan aku anggur yang manis. Hasan kemudian mengambil anggur dan membawakan lagi kepadanya. Setelah dicicipi ternyata anggur itu masam, bukan anggur manis bagaimana yang ia inginkan. Juragan itu kemudian marah kepada Hasan dan mengatakan, kok bisa? Kamu ini sudah bekerja bertahun-tahun kepada saya, tetapi belum juga bisa atau gagal membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam. Kemudian si Hasan menjawab bahwa selama bertahun-tahun ia bekerja kepadanya, ia hanya bekerja sebagai security atau keamanan. Dan selama bertahun-tahun itu pula ia tidak pernah mencicipi anggur di perkebunannya. Sehingga wajar saja apabila dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam. Mendengar hal itu, si juragan tadi terperangah. Dia terkesima mendengar jawaban si Hasan tadi. Dia salut betapa amanahnya atau betapa dapat dipercayanya si Hasan ini. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, apa yang Hasan tampilkan tadi merupakan gambaran dari sikap amanah atau dapat dipercaya. Sikap ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena dengan memiliki sikap amanah, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita juga dapat mendekatkan diri kita kepada sesama manusia, karena amanah ini memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Dan selain itu, amanah juga merupakan tanda akhlak yang baik. Al-amanatu fadilatun, bahwa dapat dipercaya itu merupakan suatu keutamaan. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, kita semua tentu tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila dunia ini dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki sikap amanah. Pasti dunia ini akan kacau balau, banyak kerusakan terjadi. Dalam bidang perdagangan misalnya, kita tak bisa membayangkan terjadinya jual beli antar orang yang tidak memiliki sikap amanah. Karena satu sama lain pasti tidak memiliki rasa saling percaya, karena tidak adanya amanah. Kemudian dalam memilih pemimpin misalnya, kita juga tidak bisa tenang ketika memilih pemimpin, karena pemimpin yang kita pilih bukanlah orang yang amanah. Begitu pula sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita kepada saudara, kepada teman, suami kepada istri, dan juga sebaliknya. Akan banyak kerusakan yang timbul apabila tidak adanya sikap amanah. Sosok atau panutan yang bisa kita jadikan pijakan dalam belajar amanah tentu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada banyak kisah tentang beliau yang menggambarkan betapa amanahnya beliau, sampai-sampai beliau mendapat julukan Al-Amin atau yang dapat dipercaya, dan juga julukan As-Shodiq yang artinya yang benar, yang mana julukan-julukan itu beliau peroleh dari suku Quraisy di Mekah. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, untuk bisa memahami konsep amanah setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menjaga hak Allah dan juga Rasulnya, atau bisa kita sebut sebagai hablum minallah. Kita sebagai manusia misalnya,
kita punya hubungan kepada Allah atau hablum minallah seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa terlaksana dengan baik apabila kita memiliki sikap amanah. Lalu yang kedua ialah hablum minannas, yakni hubungan kita dengan sesama manusia. Karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka penting sekali adanya sikap amanah agar satu sama lain memiliki rasa saling percaya. Kemudian yang ketiga adalah menghindarkan diri dari sikap abai dan juga berlebihan. Jadi ketika menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya, tidak ditambahi dan juga tidak dikurangi. Lalu yang keempat atau yang terakhir dalam amanah itu ada yang namanya sikap tanggung jawab. Sebagaimana yang sudah kita bahas bersama tadi, kita tidak bisa membayangkan apabila tidak ada rasa tanggung jawab. Akan ada banyak sektor yang kacau, akan ada banyak kerusakan yang terjadi di mana-mana. Jamaah virtualiyin, virtualiyat yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu ngaji Mahfudzat kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.